Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu al-amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita di pagi yang indah ini. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia, di majlis yang paling indah, yaitu majlis ilmu. Banyak kebaikan yang didapatkan dan banyak keberkahan yang dihadirkan dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan itu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah untuk bisa semangat dalam menghabiskan usia kita pada kebaikan-kebaikan seperti ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan orang-orang yang diberikan izin untuk bisa meneguk air di telaganya. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini halaman 376. Halaman 376. Babu ma jaa fil law. Bab yang ke-57 ini bab yang menjelaskan tentang larangan ucapan law, seandainya. Ma jaa fil law ay minal wa'idi wan nahi an, berupa ancaman dan larangan mengatakan seandainya. Dalam bab ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah tabaraka wa taala berfirman, yaquluna, mereka, orang-orang munafik berkata, law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Ungkapan mereka ini, kalaulah seandainya kami memiliki wewenang, punya kuasa dalam urusan agama ini, ma qutilna hahuna, maka sungguh kita tidak akan terbunuh seperti ini. Artinya bahwa mereka tidak menerima bahwa kewajiban yang harus mereka kerjakan sebagai mukmin, membela agama Allah, berjihad, itu tidak diterima dengan sepenuh hati. Sehingga mereka mengatakan, seandainya kita punya wewenang, punya kuasa dalam urusan agama ini, tentu saja kami tidak akan pergi berjihad dan kami tidak akan terbunuh. Tapi karena tidak punya kuasa dan tidak punya wewenang dalam menentukan keputusan dalam agama, maka kami ada sebagian terbunuh di antara kami. Inilah ungkapan mereka, orang-orang munafik. Nah, bagaimana kita hukum mengatakan seandainya dalam bab yang seperti ini? Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Nah, maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dengan mengatakan tamamul ayat, maka ayat ini
dengan sempurnanya, qul law kuntum fi buyutikum, ya, kalau seandainya kalian di rumah kalian, ya, berada kalian di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, maka orang-orang yang telah Allah wajibkan, ya, berperang tetap akan, ya, keluar kepada madaji'ihim, ya, tempat, ya, peperangan mereka, ya. Wa liyabtali Allahu ma fi sudurikum, agar Allah uji apa yang ada di hati kalian, wa liyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah pisahkan, ya, oleh Allah bedakan apa yang ada dalam hati kalian berupa niat-niat kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ada beberapa pembahasan sebelum masuk pada penjelasan ayat, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, ketersesuaian bab ini pada kitab tauhid. Ini pembahasan yang sering dibawakan oleh beliau sebelum masuk kepada pembahasan, ya, makna global dari ayat ini. Beliau mengatakan anna min kamali tauhid, di antara sempurnanya tauhid seseorang itu al-istislam lil qada'i wal qadar, ya, menerima segala keputusan takdir, ya. Karena seandainya kita mengatakan kalaulah seandainya kita begini maka begini, bukankah Nabi SAW telah mengatakan fa inna law taftah amal syaitan, law itu membuka pintu syaitan. Apa arti law? Seandainya kalau kita tidak pergi, kita tidak terbunuh. Seandainya kita tidak menjual ini, kita tidak rugi. Seandainya, dan seterusnya. Bagi kata seandainya itu tidak akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah lewat. Tidak akan bisa. Justru kata Nabi membuka pintu syaitan, amal syaitan. Ya, kita membuka, ya, celah syaitan untuk merusak hati kita, merusak niat kita, merusak perasaan kita. Wa anna qawla law, kata Syekh Shalih Fauzan, perkataan law itu la yujdi syai'a, la faidata fiha, tak ada gunanya. Andai ku dulu kuliah maka aku begini, andai ku dulu terima tawaran bekerja di situ maka aku begini, dan seterusnya. Ya, sesuatu yang telah terjadi la yujdi syai'an, seandainya. Kalau iya, ya, kalau tidak seperti itu, karenanya sudah berlalu. Dan jangan fokus kepada hal yang telah terjadi itu, tapi ambillah pelajaran, ya, jangan terus, ya, kalau seandainya orang tua kita masih bersama kita hari ini, ya, gimana, nggak akan bisa mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi, yang hilang. La yusdi syai' wa huwa yush'iru bi'adamir ridha bil qadar. Nah, perkataan seandainya itu ya, menghadirkan, menunjukkan tidak ridhanya dengan ketetapan itu. Wa hadza mukhillun bit tauhid. Nah, hal yang seperti ini, sikap yang seperti ini adalah cacat dari sisi tauhid atau rusak tauhidnya. Jelas ya? Mukmin selalu berusaha kokoh dengan akidahnya, dengan keyakinannya. Jangan dicacat keyakinannya, akidahnya oleh hal-hal yang bisa merusaknya. Sepertinya adalah seperti seandainya itu. Maka orang munafik mengatakan hal demikian. Nah, jangan sampai kita orang beriman, ya, dengan kalimat lau itu akan merusak dan mengurangi nilai tauhid kita. Maka sungguh sangat kaitannya dengan korelasi bab ini dengan kitab tauhid sangat kuat. Ya, kita diajak untuk membenahi dan memperbaiki, ya, kekurangan-kekurangan kita. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna kalimat. Yang pertama, ma jaa fil lawl, apa yang disebutkan di dalam kitab ini, babu ma jaa fil law, bab yang datang menjelaskan tentang law, ay minal wa'idi wan nahi an, larangan berupa larangan dan ancaman mengatakan kalimat seandainya. Ya, maksudnya begitu. Yaqulun ay yaqulu ba'dul munafiqina yawma uhudin mu'aridatan lil qadar.
Perkataan ini kapan dikatakan oleh orang munafik? Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan kita kalah. 1.000 orang yang keluar dari Madinah menuju Uhud, 700 yang bertetap bersama Nabi, 300 mundur. Ya, dengan berbagai ucapan, kalimat alasan, itulah sifat orang munafik. Ya, di hadapan Nabi mengatakan iya, tapi di belakang Nabi tidak. Orang munafik ini musuh berat dan musuh di dalam internal kaum muslimin, karena dia berbicara atas nama Islam. Orang munafik di zaman itu, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin, bukan orang sembarangan salat di belakang Nabi. Bahkan sebelum Nabi naik mimbar, dia berdiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, mengatakan kalimat-kalimat itu. Ya, tapi kemudian ketika ada bagian dari syariat ini yang berat di hatinya, yang berat untuk dilakukan oleh dia, maka dia punya sikap yang lain. Seperti ini. Seperti dalam pembahasan kita, orang munafik, sebagian mereka mengatakan pada perang Uhud, ya, tidak, perkataan ini mengatakan seandainya ya kami punya wewenang dalam agama, maka kami tidak akan terbunuh seperti ini. Kalimat ini adalah kalimat penolakan terhadap takdir yang terjadi. Lau kana lana min al-amri syai' ay lau kana al-ikhtiyaru ilaina. Andaikan kami punya pilihan. Ini maksudnya. Kalau kami punya wewenang, ya kami punya kuasa, kami punya pilihan, maka kami tidak akan terbunuh di sini. Tapi karena kami tidak punya pilihan, harus ikut bersama Rasul, maka terbunuhlah kami di sini. Seakan tidak menerima takdir yang telah, ya, ditetapkan untuk mereka. Ma qutilna hahuna, artinya ay lama ghulibna wala ma qutila man qutil minna fi hadhil ma'rakah. Maka kami tidak akan kalah dan kami tidak akan terbunuh dalam peperangan ini. Menyesali apa yang sudah terjadi dari peperangan tersebut. Lau kuntum fi buyutikum, artinya ay wa fikum man kataballahu alaihi al-qatal, ya, bahkan ada yang di rumah kalian yang Allah wajibkan untuk berjihad, la barazala ay kharaja, mesti dia akan keluar, ya, alladzina kutiba ay qudiya. Di sini maksudnya la barazal ladzina kutiba ay kharaja, ya, qudiya alaihimul qatl minkum, dari kalian, ya, ila madaji'ihim ay masari'ihim fayaqtulun wa lam yunajjihim qu'uduhum li'anna qada Allah kain la muhalatalah. Bahwa seandainya mereka yang telah diwajibkan berperang tidak ikut berperang, ya, tetapi mereka tetap berada di rumah mereka, keberadaan mereka di rumah Allah SWT, maka itulah yang akan menentukan kebaikan daripada amal kita atau tidak, yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Inilah beberapa ma'anil kalimat pada ayat ini, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ya, kalimat demi kalimat. Kemudian setelah itu masuk kepada makna al-ijmalil ayat, makna global dari ayat yang sudah kita baca ini, dengan mengatakan yukhbirullahu subhanahu, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan amma kana yukinnuhul munafiquna yauma waqa'ati Uhudin minal i'tirad, apa yang disembunyikan oleh orang sikapnya seperti ini, ya, di dalam sikap yang seperti itu tuh ada sikap yang lain, ya, memiliki dua wajah. Dengan kita dia begini, dengan orang lain lagi ceritanya. Ini munafik. Makanya subhanallah, kalau ada orang yang seperti ini dalam sebuah barisan dakwah atau dalam sebuah tubuh umat, akan berat tantangannya. Makanya musuh yang paling terberat bukan dari luar. Musuh yang paling terberat itu udah bisanya datang dari internal sendiri, orang dalam, gitu ya, orang dalam. Ya. Makanya subhanallah, orang munafik ini termasuk musuh internal, karena dia berbaju seperti baju kita, bicara seperti bicara kita, tapi ternyata dia musuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada orang munafik fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka, ya, di keraknya neraka itu. Maka kalaulah seandainya kami punya pilihan dan kami punya
syura untuk menentukan, ma kharajna, kami tidak akan keluar. Wala najawna mimma hasala minal hazimati wal qatal, maka kami selamat dari apa? Dari kekalahan dan terbunuhnya banyak orang. Kan kaum muslimin di perang Uhud kalah. Kan betapa dahsyatnya perang itu. Sampai Nabi Muhammad SAW juga dikabarkan meninggal dunia untuk mengguncang jiwa semangat kaum muslimin. Ya, sehingga Nabi SAW dengan para sahabat berbaris, ya, berpagar betis untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, karena umat Islam di masa itu terjepit, dihantam di depan dan dari arah belakang. Sampai Nabi SAW patah gigi, ya, gerahamnya, ya, bahwa Nabi SAW juga terluka, ya, terluka. Maka itu perlu kita melihat perkataan orang-orang munafik ini. Kalaulah kami punya ikhtiar, punya pilihan, kami tidak akan keluar dan kami selamat dari kekalahan dan terbunuhnya banyak orang. Faradallahu alaihim, maka langsung Allah tabaraka wa taala jawab, bantah, ya, apa yang mereka katakan, bi anna ma hasal qadarun muqaddar, apa yang terjadi itu sebuah ketetapan, la yunji minhul baqa fil buyut, keberadaan kalian di rumah kalian tidak akan menyelamatkan kalian. Kalau kalian tetap mati, ya mati. Kalau kalian tetap hidup, ya hidup. Dimanapun kalian berada di dunia ini, ingin selamat dari kematian. Makanya misalnya ada musibah, ya, naik darat atau naik pesawat gitu, ya. Ya, ternyata dia pilih pesawat. Lalu bicara setelah ini jatuh pesawatnya. Maka dia bilang, andaikan kemarin tidak naik pesawat, kalau naik darat mungkin kita tidak, dan seterusnya. Ini tidak bisa. Di kalimat seperti ini, ya, tidak, seakan tidak ridha dengan ketetapan Allah. Maka cukup kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau sudah terjadi, sudah terjadi. Qaddarallahu ma syaa fa'al, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang telah Ia kehendaki. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, fa at-talahhufu wa qawlu law la yuzdi syai'an, kita mengucapkan seandainya itu tidak menambah atau tidak bermanfaat sedikit pun. Munasabatul ayat lil bab, maka ketersesuaian ayat dengan bab, anna qawla law, perkataan law itu, seandainya itu, fil umuril muqaddarati la yajuz, pada perkara yang sudah terjadi itu tidak boleh. Perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak ada gunanya. Ya, wa min kalamil munafikin. Ingat, kata law itu hanya diucapkan oleh orang munafik. Oleh orang munafik. Kalau sudah terjadi, tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi itu. Ya, nggak bisa untuk memperbaiki keadaan juga. Bahkan justru membuat kita semakin hancur, membuat kita semakin luka, ya kan? Membuat kita semakin, ya, kering dalam hati kita keimanan. Maka itu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ma yustafadu minal ayat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Satu, an-nahyu an qawli law, larangan untuk mengucapkan kata law seandainya. Fil umuril muqaddarah, pada perkara-perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, li'annaha tadullu ala tasakhut. Perkataan itu menunjukkan, ya, at-tasakhut, menunjukkan kemurkaannya, alal qadar, atas takdir, wa tujaddidul ahzan fin nufus, dan terus akan membuat kesedihan baru di hatinya. Maka kalau kenapa ini adalah syariat, sudah tutup lembaran itu, hadapi masa depan, minta pertolongan kepada Allah dan perlindungan, penjagaan, jangan diulangi. Karena kalau itu seandainya dulu begini, maka seakan, kalau seandainya ini, nggak ada, itu semua adalah, ya, la yujdi syai'an bal tujaddidul ahzan fin nufus, akan terus memperbaharui kesedihan di hati kita. Amma qaulul lau, ya, tanadduman ala fawati ta'ati fala ba'sa bih. Tapi ada pengecualian kalau seandainya lau itu dikatakan dalam hal menyesali atas lewatnya sebuah ketaatan, ya, tapi kita tidak manfaatkan, maka fala ba'sa bihi di sini dibolehkan oleh para ulama. Andaikan saya salat, andaikan saya puasa,
ya andaikan saya belajar, andaikan saya ngaji sunnah, seterusnya ya. Maka ini di sebagian ulama membolehkan li'annahu yadullu ala raghbati fil khair, karena menunjukkan keinginan, kecintaan kepada kebaikan. Nah, yang kedua, masyru'iyatul istislami lil qada wal qadar wa adami tasakhutihi. Disyariatkan untuk menerima ketetapan Allah, tidak tidak murka dan tidak memiliki sifat melawan atas apa yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, annal hadar la yunji minal qadar. Perhatikan ini, annal hadar la yunji minal qadar. Kehati-hatian tidak menyelamatkan kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati-hati, sudah berusaha mengambil langkah yang paling tepat, tapi lain yang didapatkan, nah, ini menunjukkan al-hadar la yunji minal qadar. Ketetapan Allah yang berlaku. Hati-hati boleh, tapi itu tidak bisa memastikan kita selamat. Kan? Yang keempat, anna man kutiba alaihil maut fi mahallin fala budda an yadhhaba ilaih walau hawala imtina'an. Orang yang telah Allah tetapkan kematian seseorang pada satu tempat, maka dia akan menjemput kematian itu di tempat itu, walaupun ada orang yang menghalangi untuk tidak bisa berangkat ke sana. Tidak bisa. Ketetapan Allah berlaku, dan ketetapan Allah yang paling baik. Kita hanya bisa ikhtiar dan kita bisa berupaya, tapi ketetapan Allah yang akan berlaku, dan ketetapan itu yang paling terbaik. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, seperti orang munafik katakan, kalau seandainya kami di rumah saja, kami tidak kalah dan tidak mati, terbunuh. Kata Allah Azza wa Jal, walau kuntum law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Tidak akan bisa menyelamatkan juga dari kematian walaupun mereka berada di rumah mereka. Maka sekali lagi, pengen mati dalam keadaan mulia atau dalam keadaan hina, pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Maka bab ini sekali lagi perlu dipahami, larangan kita mengucapkan seandainya, karena itu adalah perkataan orang munafik. Yang kedua, lau itu akan buka pintu-pintu syaitan dan membuat kita lemah, membuat kita bersedih, membuat kita tidak semangat, membuat kita kehilangan banyak kebaikan. Maka itu jangan dikatakan kalimat seandainya, kecuali pada lewatnya momen-momen ketaatan atau hilangnya kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibolehkan karena menunjukkan kecintaan dan keinginan yang tinggi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara